Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film bergenre misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Source Code. Film ini rilis tahun 2011 dan merupakan salah satu film trailer yang memiliki unsur cerita yang sangat menarik untuk kita bahas. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang pria bernama Kapten Coulter terbangun di sebuah gerbong kereta. Coulter merasa bingung dengan apa yang terjadi. Perempuan di depannya bernama Christina memanggil Coulter dengan nama Sin dan bertanya apakah Sin baik-baik saja. Coulter menjelaskan ke Christina bahwa Coulter tidak tahu apa yang sedang terjadi dan Coulter menegaskan bahwa Coulter tidak mengenal Christina. Coulter juga memberitahu bahwa dirinya adalah Kapten Coulter, seorang pilot helikopter tentara Amerika yang bertugas di Afghanistan. Namun Christina hanya tertawa mendengar apa yang dibicarakan Sin dan menganggap Sin bercanda dengannya. Coulter pergi melihat sekeliling dan masih belum bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Coulter masuk ke toilet dan bercermin. Coulter melihat wajahnya berbeda dan menyadari bahwa wajah yang ada di cermin adalah Sin. Christina menghampiri Sin dan menanyakan keadaan Sin. Namun Coulter masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba kereta yang mereka naiki meledak karena sebuah bom. Lalu Coulter bangun di sebuah ruangan dan mendapati kehidupannya yang asli. Seorang perempuan di monitor bernama Colleen berbicara dengan Coulter, tapi Coulter tidak mengenalnya. Coulter menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalankan sebuah misi. Tiba-tiba bangun di sebuah kereta dan sekarang bangun di tempat seperti ini. Coulter menginginkan penjelasan tentang semua ini. Colleen menjelaskan bahwa Coulter berada di Belleguerd Castle, sebuah metode pelatihan yang akan membantu Coulter. Colleen memberitahu Coulter untuk bersiap melanjutkan uji coba tahap 1 memori alpha. Lalu Colleen memutar sebuah cerita dan Coulter mengingat semuanya. Coulter mengetahui nama perempuan di monitor. Lalu Colleen mengucapkan selamat datang kembali, Kapten. Colleen bertanya ke Coulter siapa yang melakukan pengeboman di kereta yang Coulter naiki. Namun Coulter tidak mengetahuinya karena Coulter kebingungan. Lalu Colleen meminta Coulter untuk kembali ke sana dan mencari tahu siapa yang melakukan pengeboman kereta tersebut. Dan Coulter hanya memiliki waktu 8 menit untuk menyelidikinya. Namun Coulter tidak mau. Coulter ingin tahu bagaimana kondisi anak buahnya dan apakah keluarganya di US sudah tahu kalau Coulter sudah kembali. Namun Colleen terus bertanya tentang bom di kereta dan meminta Coulter untuk menyelidikinya. Lalu Sin kembali lagi di kereta. Coulter terbangun dengan tubuh Sin lagi dan mendapati kejadian yang sama dengan sebelumnya. Lalu Coulter menyetel jamnya 8 menit sebelum ledakan. Coulter mulai mencari informasi tentang keberadaan bom di kereta. Coulter masuk ke kamar mandi dan membongkar ventilasi udara. Coulter menemukan sebuah bom rakitan besar di tempat ventilasi. Namun Coulter tidak mengetahui bagaimana cara mematikan bom tersebut. Coulter mencoba berkomunikasi dengan Colleen karena Coulter menganggap Colleen mengawasi Coulter. Namun Colleen tidak menjawab pertanyaan Coulter. Lalu Coulter memutuskan untuk meninggalkan bomnya begitu saja. Namun Coulter melihat penumpang yang sangat banyak dan tidak bisa diam begitu saja. Coulter melihat dompet Sin dan mendapati bahwa Sin adalah seorang guru. Coulter memberi informasi ke semua penumpang untuk mematikan semua alat elektronik. Seseorang tidak mau mematikan laptopnya. Coulter menghampirinya dan memukulnya. Tiba-tiba kereta meledak lagi.
Colter terbangun di ruangan lagi dan beberapa ingatannya bertambah. Colter mengingat seorang perempuan di dalam ingatannya. Colter marah ke Colin dan ingin berbicara dengan atasan Colin. Namun Colin menegaskan Colter bisa keluar dari tempat itu setelah Colter menyelesaikan misinya. Colter menjelaskan bahwa misinya adalah berada di Afghanistan 2 hari yang lalu. Colter melakukan penyerangan. Colter menanyakan di mana anak buahnya. Namun Colin memberitahu bahwa Colter sudah berada di sini selama 2 bulan. Colin memberitahu Colter untuk fokus, karena ini bukanlah sebuah simulasi dan banyak nyawa yang bergantung pada Colter. Colter masih tidak memahaminya dan Colter ingin sebuah penjelasan. Colin memberitahu bahwa pagi tadi kereta menuju Chicago meledak dan membunuh semua penumpang. Dan itu adalah kereta yang dinaiki Sin. Dan saat ini Sin adalah Colter. Colin menegaskan semakin lama ini berlangsung akan semakin menambah resiko pada warga yang tidak bersalah. Colin juga menegaskan bahwa ledakan kereta adalah serangan pertama dan akan ada lagi serangkaian serangan berikutnya. Colin menanyakan tentang bomnya. Colter menjelaskan bahwa bom berada di ruang ventilasi. Detonatornya adalah sebuah ponsel. Colin memberitahu bahwa Colin melacak 52 panggilan saat kereta berpapasan dengan kereta lain. Dan Colin meyakini salah satu dari penelpon ini adalah pelakunya. Colter harus menemukan orang ini. Colin akan mengirim Colter ke kereta lagi selama 8 menit. Lalu Sin kembali lagi di kereta. Colter menggunakan cara lain untuk menyelidiki pelaku bom kereta. Colter melakukan sebuah permainan bersama Christina untuk menebak karakter orang dalam gerbong ini. Lalu Colter melihat seseorang keluar dari kamar mandi. Colter bertanya ke Christina, apakah ada orang yang keluar dari kamar mandi selain pria ini? Christina menjelaskan bahwa Sin lah yang keluar dari kamar mandi sebelum pria ini. Colter belum mendapatkan gambaran tentang siapa pelakunya. Yang Colter sadari adalah Christina serasa nyata. Colter meminta Christina ikut turun dengannya. Christina memberitahu bahwa kita tidak turun di stasiun ini. Namun Colter memaksa Christina. Colter meminta Christina menunggunya di sebuah kursi di stasiun. Colter mengikuti seseorang yang mencurigakan baginya. Colter menyerang seseorang dan merebut tasnya. Colter menanyakan di mana alat pemancarnya. Namun tiba-tiba ledakan kereta terlihat. Colter menyadari bahwa dirinya salah menangkap orang. Orang itu menendang Colter dan terjatuh di rel kereta. Dan Colter tertabrak kereta. Colter bangun di ruangan dengan ingatan yang makin bertambah. Colter mendapati ruangannya terasa dingin dan koneksi dengan Colin juga terputus. Di sisi lain, Colin berusaha menghubungi Colter namun tidak berhasil. Lalu lampu di ruangan Colter mati. Colin mendapat informasi bahwa oksigen di ruangan Colter mulai habis dan ruangan itu kehilangan daya. Colter melepaskan diri dari kursi yang mengikatnya dan mencoba mencari jalan keluar dari ruangan ini. Colter menemukan sebuah tas yang berisi buku dan beberapa alat. Lalu Colin menemui Dr. Rattle, di mana dialah yang memimpin misi ini. Dokter memberitahu bahwa tidak banyak yang bisa mereka lakukan dari sini. Mereka hanya bisa mencoba menghubungi Colter. Colter memperbaiki kabel-kabel yang rusak di ruangan ini dan layar monitor menyala, memberitahu sebuah informasi tentang misi di Mesir dan Afrika Selatan. Colter menyadari ada yang janggal dengan misi ini. Lalu monitor menyala kembali, di mana dokter yang berada di depan monitor. Colter menjelaskan bahwa Colter belum bisa menemukan pelakunya. Namun Colter menyelamatkan seorang gadis dari kereta. Colin datang dan memberitahu bahwa apa yang dilakukan Colter akan berlawanan dengan misinya. Dokter menegaskan perempuan itu selamat namun hanya dalam source code. Nyatanya tidak ada yang selamat satupun dari mereka. Lalu Colter bertanya tentang source code. Dokter menjelaskan bahwa itu adalah kuantum mekanik, sebuah gelombang elektromagnetik yang ada di otak dan berisi ingatan jangka pendek
dan durasinya hanya 8 menit. Dan source code bisa digunakan untuk orang yang sudah meninggal. Sin tewas dalam insiden kereta, dan Sin adalah orang yang paling cocok dengan Colter karena memiliki banyak kesamaan. Maka dari itu, Colter menggunakan source code untuk kembali ke ingatan Sin. Colter menanyakan apa yang terjadi setelah 8 menit. Dokter menjelaskan bahwa setelah 8 menit, Colter tidak akan ada lagi di kereta. Source code bukanlah perjalanan waktu, dan Colter tidak bisa berada dalam source code lebih dari 8 menit. Source code adalah penugasan kembali waktu. Lalu Colter memberitahu bahwa Colter menurunkan seorang perempuan bernama Christina di stasiun sebelum kereta meledak. Lalu Colin melacak identitas Christina dan menemukan bahwa Christina tewas dalam insiden kereta pagi tadi. Dokter menugaskan Colin untuk mengirim Colter kembali karena serangan kedua sebentar lagi akan terjadi. Colin memberitahu bahwa target selanjutnya adalah Chicago dan akan ada ledakan bom yang sangat besar dan akan banyak memakan korban di kota. Dokter bilang bahwa saat ini kota sedang dievakuasi. Colin menegaskan, jika Colter menemukan jawaban atas pengeboman di kereta, kemungkinan mereka bisa mencegah pengeboman di Chicago. Lalu Sin kembali lagi di kereta. Colter melihat beberapa ingatan yang makin banyak saat transisi tersebut. Colter memberitahu tentang apa yang terjadi ke Christina. Dan Christina menyadari bahwa pria ini bukanlah Sin yang Christina kenal. Colter meminta Christina untuk percaya padanya. Colter menuju sebuah ruangan untuk mengambil pistol, namun polisi memergokinya dan menyetrum Colter. Colter bangun dan mendapati dirinya diborgol oleh polisi. Dan tak lama kereta yang mereka naiki meledak lagi. Lalu Sin kembali lagi ke ruangan. Colter melihat lambang jaket yang ada di kursi Colin, dan Colter mencoba mengingat lambang tersebut. Colter meminta Colin untuk menghubungkan Colter dengan ayahnya, namun Colin tidak bisa melakukan hal itu. Colter bisa menghubunginya setelah Colter menyelesaikan misinya. Lalu Sin kembali lagi di kereta. Colter menggambar lambang milik Colin di sebuah tisu. Lalu Christina mendekati Colter dan menanyakan apa yang sedang Sin lakukan. Colter menjelaskan bahwa dirinya sedang mencoba mengingat sebuah logo. Colter meminta tolong ke Christina untuk membantunya mencari temannya yang bernama Kapten Colter. Dia bertugas di Afghanistan dan menghilang, dan Christina mau melakukan hal itu. Colter menemui seorang perempuan yang pernah bekerja di kantor Angkatan Udara. Colter bertanya tentang lambang ini. Perempuan ini memberitahu bahwa ini adalah lambang Angkatan Udara khusus. Lalu Colter meminjam HP milik perempuan ini dan mencari informasi tentang lembaga ini. Lalu Colter menelpon pusat Angkatan Udara tersebut dan ingin berbicara dengan Colin. Lalu tak lama Christina mendatangi Colter dan memberitahu bahwa teman Sin yang bernama Kapten Colter telah menjalankan misi di Afghanistan dan sudah tewas 2 bulan yang lalu. Mendengar hal ini, Colter merasa aneh dengan pandangannya dan melihat Christina seolah-olah sebuah hologram. Lalu Colter terjatuh dan mengingat kejadian 2 bulan lalu di medan perang, di mana Colter ditemukan dengan tubuh hancur namun ingatannya masih berfungsi. Lalu Colter terbangun di ruangan itu lagi. Colter bertanya ke Colin apakah dirinya sudah mati. Namun Colin memberitahu bahwa Colter harus fokus dan informasi lain harus dikesampingkan. Namun Colter meminta Colin untuk tetap menjelaskannya. Colin akhirnya memberitahu bahwa sebagian dari otak Colter masih berfungsi namun tubuhnya hancur. Tubuh Colter saat ini hanyalah sebuah ilusi, dan ruangan tempat Colter berada juga hanyalah ilusi, agar membuat semuanya mudah dipahami oleh Colter. Colter sangat marah karena merasa dirinya dijadikan eksperimen oleh mereka dan diberi misi secara paksa oleh mereka menggunakan source code. Dokter menjelaskan bahwa sistem source code akan terus berjalan. Colter akan dikirim ke sebuah tempat selama 8 menit dan kembali dan akan berputar seperti itu terus untuk sebuah misi. Colter tidak terima dengan pernyataan dokter karena tidak menghargai kematian seorang prajurit yang maju dalam medan pertempuran. Dokter tidak peduli dengan isi hati Colter.
Dokter hanya inginkan hasil. Dokter menegaskan bahwa dokter bisa mendapatkan prajurit lain menggantikan Coulter di source code. Jika Coulter selesai dengan misinya, maka dokter berjanji akan membiarkan Coulter mati sebagaimana mestinya. Lalu dokter mengirim Coulter ke kereta lagi dan lagi. Beberapa kali, Coulter kembali tanpa hasil. Hingga Coulter menyadari sesuatu dan meminta dokter mengirim Coulter kembali ke kereta. Coulter mengambil pistol dan pergi menuju tempat bom berada. Coulter berhasil menjinakkan bom tersebut. Lalu Coulter mengambil detonator di bom dan melihat riwayat panggilan. Coulter mencari siapa pemilik nomor telepon ini dan menemukan seseorang turun dari kereta. Pria ini sengaja meninggalkan dompetnya di gerbong kereta. Saat Coulter akan turun, pintu kereta tertutup dan Coulter membuka paksa pintu lalu melompat dari kereta. Coulter menemui seorang pria bernama Derek Frost dan menduga bahwa Derek adalah pelakunya. Derek bertanya bagaimana Coulter bisa tahu banyak tentang kejadian ini. Derek membuka mobilnya dan terlihat sebuah bom rakitan yang sangat banyak di dalam mobil van. Tiba-tiba Christina datang lalu Derek menembak Coulter dan Christina. Coulter bertanya kenapa Derek melakukan ini semua. Namun Derek tidak banyak bicara dan meninggalkan mereka berdua. Sebelum tewas, Coulter melihat ledakan kereta dari kejauhan. Lalu Coulter kembali ke ruangan ilusinya. Coulter mengingat Christina ada di dalam ingatannya dan masih mencari apa sebenarnya hubungan Coulter dengan Christina. Coulter memberitahu dokter bahwa pelaku pengeboman bernama Derek Frost dan dia mengendarai sebuah minivan yang di dalamnya terdapat bom rakitan yang sangat banyak. Dokter mengucapkan terima kasih atas kerja keras Coulter dan saat ini Coulter akan dibebas tugaskan. Namun Coulter menginginkan dirinya kembali ke kereta dan menyelamatkan semua orang di kereta. Dokter menjelaskan bahwa itu tidak mungkin terjadi karena source code bukanlah mesin waktu. Namun Coulter tetap memaksa ingin mencobanya. Di sisi lain, Interpol dan SWAT mengejar mobil milik Derek. Derek ditangkap polisi dan polisi menemukan bom rakitan di mobil milik Derek yang kemungkinan akan digunakan untuk pengeboman di Chicago. Dokter menelpon seseorang dan mengatakan bahwa source code berhasil. Saat ini mereka memiliki alat untuk melawan sebuah teror. Colin mengucapkan selamat ke Coulter karena Coulter berhasil mencegah pengeboman yang jauh lebih besar dari insiden di kereta. Colin memberitahu Coulter bahwa ingatan yang ada di kepala Coulter hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan dari memori kejadian di kereta. Namun itu tidaklah nyata. Coulter menegaskan ke Colin bahwa Coulter melewatkan sesuatu di kereta karena seharusnya kereta tidak meledak. Coulter sudah mencabut detonatornya. Coulter meyakini ada detonator kedua. Namun Colin menjelaskan source code tidak bisa merubah masa lalu. Source code hanya bisa memperbaiki masa depan. Colin juga menjelaskan bahwa gadis di kereta dan orang-orang di kereta itu sudah meninggal pagi ini. Coulter masih meyakini bisa merubahnya dan meminta Colin untuk mengirim Coulter ke kereta sekali lagi. Dan setelah itu Colin bisa mematikan source code milik Kapten Coulter. Lalu Colin memberitahu Coulter bahwa di akhir source code ini Colin akan menghentikan hidup Coulter. Dan saat Coulter tewas, Coulter akan menghilang. Lalu Sin kembali ke kereta. Coulter mengajak Christina untuk minum kopi berdua. Dan Coulter mengajak Christina minum hari ini dan bolos kerja. Christina sangat bahagia mendengarnya karena Christina sudah sangat lama menantikan Sin mengajaknya minum bersama. Coulter meminta waktu beberapa menit ke Christina. Coulter akan menyelamatkan dunia. Coulter mencabut detonator pertama dan mencari detonator lainnya. Coulter menemukan 2 detonator pada bom. Lalu Coulter mencuri borgol milik petugas kereta. Di sisi lain, dokter memberitahu Colin bahwa akan ada proyek besar
8 source code akan dijalankan tahun ini. Dokter meminta Colin untuk menghapus data ingatan Kapten Coulter dan memberinya ingatan baru untuk melakukan misi lagi ke depannya. Namun Colin tidak setuju karena dokter sudah berjanji akan membiarkan Coulter mati seperti pada kenyataannya. Dokter tidak peduli karena hanya Coulter yang bisa mensukseskan source code dan itu sangat menguntungkan bagi pemerintah. Coulter mendekati Derek dan memborgolnya di tiang kereta agar Derek tidak turun dari kereta. Colin masih bimbang apa yang harus Colin lakukan. Colin juga sudah berjanji ke Kapten Coulter akan membiarkan Coulter mati sebagaimana mestinya. Coulter menunjukkan detonator ke Derek yang membuat Derek terkejut. Lalu Coulter menelpon kepolisian dan memberitahu bahwa Derek menanam sebuah bom di mobil minivan putih. Derek menangis mengetahui hal ini. Lalu Coulter mengirim sebuah pesan ke seseorang. Colin mendatangi ruangan di mana ada sebuah kapsul dan itu merupakan sistem source code milik Kapten Coulter. Coulter menelpon ayahnya yang sedang berduka karena kehilangan anaknya. Coulter hanya ingin mendengar suara ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Di sisi lain, Colin membuka kapsul Coulter dan mendapati Coulter sedang berinteraksi dengan seseorang. Coulter menemui Christina dan melanjutkan rencananya minum kopi bersama. Dokter menerima informasi dari bawahannya bahwa Colin mengunci diri di kapsul milik Coulter. Colin akan membiarkan Coulter menyelesaikan misinya di kereta. Di detik-detik terakhir, Coulter mencium Christina dan seketika waktu berhenti. Kapsul Kapten Coulter juga terlihat mati. Beberapa waktu kemudian terlihat kereta yang menuju arah Chicago tidak meledak. Christina mengajak Sin ke sebuah tempat. Coulter menyadari bahwa tempat ini adalah ingatan yang selalu muncul bersama Christina. Lalu Sin berpindah di waktu pagi sebelum terjadinya ledakan kereta di waktu dan source code yang berbeda. Di kantor Colin mendapatkan sebuah pesan. Dan itu adalah pesan yang dikirim Coulter saat di kereta. Lalu Colin menemui dokter yang sedang bicara dengan polisi. Polisi memberitahu bahwa pengeboman kereta berhasil digagalkan dan pelakunya adalah Derek Frost. Pesan yang dikirim Coulter juga menjelaskan ke Colin bahwa source code bekerja di luar dari apa yang dokter bayangkan. Dokter mengira menciptakan waktu 8 menit di source code, namun ternyata tidak. Source code menciptakan dunia yang baru. Colin mendatangi kapsul Kapten Coulter yang terlihat belum digunakan. Dalam pesan, Coulter juga memberitahu Colin bahwa Colin harus membantu source code yang bernama Kapten Coulter dan katakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Di akhir cerita, kita mendapati bahwa apa yang dilakukan Coulter di source code utamanya merubah kejadian di source code dan waktu yang berbeda. Dan Colin yang mendapat pesan dari Coulter adalah Colin yang berada di dimensi waktu yang berbeda, di mana ledakan kereta tidak terjadi. Di waktu utama, kereta tetap meledak dan mereka hanya bisa mencegah ledakan kedua. Namun di source code yang berbeda, Coulter berhasil merubah kejadian di mana ledakan di kereta tidak terjadi dan semua orang di dalam kereta selamat. Di waktu dan source code utama, Christina dan Sin meninggal dalam ledakan kereta. Namun di waktu dan source code yang berbeda, mereka hidup dan menjadi pasangan kekasih, di mana Coulter berada dalam tubuh Sin. Dan ingatan-ingatan Coulter tentang Christina merupakan ingatan dari source code yang berbeda, yang menuntun Coulter sampai di tempat mereka menjalin hubungan. Kemungkinan Coulter akan melanjutkan melakukan misi baru dengan tubuh Sin menggunakan source code. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.